Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiono dari SMK Mulia Kajen, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2020. Berikut akan saya sampaikan cara merawat berkala sistem kopling hidrolik pada kendaraan. Ya. Jadi diharapkan setelah melihat video ini, para peserta didik dapat merawat berkala sistem kopling hidrolik pada kendaraan. Ya. Yang pertama ada kendaraannya, kemudian ada satu set alat, ya, kemudian ada fender cover. Oke, pertama kita ke fender cover dulu ya, kita buka kemudian habis kita buka kapnya, sen. Kemudian dipasang covernya. Setelah cover terpasang agar kendaraan ini aman, ya, pekerjaan dalam merawat berkala sistem kopling hidrolik pada kendaraan, yang pertama kita bisa memeriksa tinggi pedal kopling, dengan menggunakan penggaris, penggaris ditaruh di sini, ya, tegak lurus posisinya, ya. Kemudian lihat pas nih. Nah, sini kemudian dibaca menunjukkan pada angka berapa. Kemudian yang kedua adalah gerak bebas, yaitu dengan cara menekan pedal kopling sampai terasa ada hambatan seperti ini. Nah, seperti ini. Nih, dari sini, kemudian dari sini sampai sini. Nah, ini berapa mili? Ini adalah untuk pengecekan gerak bebas pedal kopling. Kemudian untuk selanjutnya kaitannya dengan perawatan berkala sistem kopling hidrolik adalah memeriksa volume fluida kopling, yaitu dengan cara bisa melihat di reservoir. Reservoir tanknya kita lihat ini posisinya sudah kelihatan dari sini, ya, atau bisa dibuka. Nah, dibuka dilihat fluidanya full, jangan sampai di bawah atau low. Maka kalau low ini kopling tidak bekerja karena tidak ada fluidanya. Kemudian pemeriksaan kebocoran pada master silinder. Nah, ini master silinder, kita cek kebocorannya. Jangan-jangan nanti ada kebocoran masuk ke kabin, ini sangat bahaya. Jadi pastikan tidak ada kebocoran. Kemudian di pipa, dan pipa, ya, persambungan pipa. Kemudian ini pipa. Nah, dari pipa kemudian cek kebocoran pada
sini, rilis silinder ini. Nah, dicek sama dari pipanya dicek. Ini dipastikan harus tidak ada kebocoran, ya. Karena kalau ada kebocoran maka tekanan tidak bisa, sehingga kopling nanti tidak bisa bekerja. Itu pemeriksaan pada merawat berkala kopling hidrolik pada kendaraan. Setelah selesai, berarti cover ini ya dilepas, kemudian ditempatkan pada tempatnya dan kemudian dikembalikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan untuk perawatan berkala transmisi manual pada kendaraan. Oke, yang pertama adalah pemeriksaan untuk perpindahan roda gigi pada tuas, apakah ada hambatan atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, mundur ya, mundur. Kemudian ini adalah netral. Ini tadi tidak ada hambatan. Selanjutnya yang kedua adalah pemeriksaan suara abnormal dari transmisi manual ya. Awalnya yaitu harus menaikkan kendaraan ini sedikit. Oke, setelah dinaikkan kemudian hidupkan kendaraan, setelah itu masukkan gigi, kemudian nanti ditambah RPM-nya, setelah itu dengarkan suara abnormal dari luar. Oke, sekarang kita dengarkan suara abnormal dari transmisi manual, apa terdengar atau tidak? Ternyata di sini tidak terdengar suara abnormal dari transmisi manual. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan kebocoran dari fluida transmisi, kemudian volume oli transmisi, dan kekencangan baut pengikat pada transmisi. Mobil ini harus dinaikkan di atasnya kepala kita. Selanjutnya adalah pemeriksaan kebocoran pada oli transmisi manual dan volume dan baut pengikat. Yang pertama adalah pemeriksaan volume dari oli transmisi manual. Lepas pengisinya. Ya. Kemudian masukkan jari kelingking ke dalam baut pengisi. Kita cek. Masih ada emasnya ya. Volumenya full. Jangan lagi. Nah, kemudian pemeriksaan kebocoran dari fluida oli transmisi manual. Kita lihat dari tesnya apakah ada kebocoran atau tidak. Ternyata ini bersih ya, tidak ada kebocoran pada tesnya ya. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada kekencangan baut pengikat pada transmisi manual menggunakan kunci momen. Sesuai dengan kekencangannya. Oke. Ini kita masukkan. Oke, itulah pemeriksaan pada pengencangan baut pada pengikat transmisi. Oke, itu tadi adalah pekerjaan perawatan berkala pada transmisi manual di kendaraan. Berikut akan saya sampaikan perawatan berkala ya pada
diferensial di kendaraan. Oke, perawatan berkala pada diferensial di kendaraan yaitu yang pertama mendengarkan suara abnormal dengan cara mobil dinaikkan dulu sedikit ya. Setelah dinaikkan kemudian hidupkan kendaraan, setelah itu masukkan di kemudian nanti ditambah RPM-nya, setelah itu dengarkan suara abnormal dari luar. Oke, ini sudah dihidupkan, itu sudah dimasukkan, kita dengarkan suara abnormal dari diferensial. Dengan suara abnormal atau tidak? Dan ternyata tidak ada suara abnormal dari diferensial, berarti diferensial tidak ada masalah. Untuk pemeriksaan diferensial selanjutnya yaitu pemeriksaan diferensial dari kebocoran oli diferensial, volume oli diferensial, dan kekencangan mur pengikat dan baut atau mur companion plane. Berikutnya adalah pemeriksaan pada diferensial, ya, kebocoran oli diferensial, kemudian volume oli diferensial dan kekencangan mur dan baut pada diferensial. Ya. Ini untuk pemeriksaan volume oli diferensial. Kita buka ini pengisi ya. Oke, sudah, kemudian masukkan jari kelingking ke dalam ya, ternyata masih ada volumenya ini full ya. Dan kita kembalikan lagi volumenya. Kemudian selanjutnya pemeriksaan kebocoran pada diferensial, kita cek S-nya ini ya. Ini tidak ada kebocoran, ini sudah ada. Kemudian cas di sini juga tidak ada kebocoran di persambungannya. Adalah untuk kekencangan ya di baut plan dan baut diferensial, kita gunakan kunci sok dan soknya. Kita sesuaikan dengan momennya. Oke. Ini untuk baut fans ya. Hitam ya. Kemudian baut pada pengikat diferensialnya ya, kita ganti kunci soknya terlebih dahulu. Kita sesuaikan dulu dengan momennya. Oke, sini ada baut pengikatnya lingkar ya. Oke, itu pemeriksaan pada diferensial ya, perawatan pada diferensial pada kendaraan. Oke, itu tadi adalah perawatan berkala diferensial pada kendaraan.